semuanya, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bersama Pak Gur. Oke anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Oke, di video ini kita akan belajar tentang jenis-jenis penyerbukan, bagaimana proses penyerbukan itu terjadi, dan apa saja yang dapat membantu proses penyerbukan itu. Oke, simak terus video pembelajaran ini supaya kita dapat memahami semuanya dengan baik. Oke, mari belajar bersama Pak Gur. I'll be chasing colors. Ya, baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama yaitu autogami. Apa itu autogami? Nah, autogami itu adalah penyerbukan sendiri, yang artinya penyerbukan yang mana serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan penyerbukan sendiri. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua yaitu namanya getonogami. Apa itu getonogami? Getonogami adalah penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang mana serbuk sari dari satu bunga jatuh ke bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Oke, itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, yang ketiga yaitu penyerbukan alogami. Apa itu alogami? Alogami adalah penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang maksudnya serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putih bunga lain yang sudah berbeda tumbuhannya, tapi jenisnya masih sama. Itu namanya penyerbukan silang. Oke, nah yang keempat adalah namanya xenogami. Apa itu xenogami? Xenogami itu adalah penyerbukan basta. Penyerbukan basta itu terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putih bunga dari tumbuhan yang sudah berbeda varietasnya. Itulah namanya penyerbukan basta atau xenogami. Ya, jadi anak-anak semuanya ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama tadi yaitu autogami, yang kedua yaitu getonogami, yang ketiga yaitu alogami, dan yang keempat yaitu xenogami. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih penyerbukan itu bisa terjadi. Ternyata penyerbukan itu bisa terjadi ternyata dibantu oleh beberapa hal. Nah, yang pertama, penyerbukan itu dapat dibantu oleh yang namanya angin, yang bisa kita sebut dengan nama anemogami. Nah, anemogami ini biasanya terjadi pada tumbuhan jagung, padi, rumput, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin itu seperti ini. Ya, biasanya serbuk sarinya itu banyak, kecil dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Nah, kepala sarinya besar, terus tangkai sarinya panjang sehingga mudah bergoyang saat angin berhembus. Nah, ini nanti menyebabkan serbuk sarinya akan terbang terbawa angin. Terus kepala putihnya itu berbulu dan terentang keluar sehingga mudah menangkap serbuk sari yang melayang di udara tadi. Nah, terus biasanya ini bunganya ini tidak mengandung jaringan madu dan tidak bermahkota, bahkan warnanya tidak mencolok. Nah, itulah ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Oke, yang kedua, penyerbukan itu dapat dibantu oleh air atau biasa kita sebut hidrogami. Nah, penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh air biasanya tumbuhan yang hidup di air. Contohnya yaitu eceng gondok dan teratai. Dan masih ada tumbuhan-tumbuhan lain yang hidup di air yang penyerbukannya juga dibantu oleh air. Yang ketiga, penyerbukan itu dapat dibantu oleh hewan, biasa disebut zoidiogami. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini biasa terjadi pada tumbuhan mangga, jambu, jeruk, pepaya, dan lain sebagainya. Nah, hewan ini kan banyak jenisnya. Kita coba lihat ya. Nah, yang pertama hewannya itu burung.
Hewan burung biasanya ini membantu penyerbukan, namanya ornitogami. Nah, biasanya bunga yang mengandung madu ini yang biasanya dibantu oleh burung. Burung kolibri biasanya akan membantu penyerbukan bunga yang mengandung madu atau nektar. Nah, yang kedua yaitu bisa dibantu oleh kelelawar, biasa disebut iropterogami. Ini biasanya terjadi pada bunga yang mekarnya malam hari, sehingga bisa dibantu oleh kelelawar untuk proses penyerbukannya. Nah, terus yang ketiga, hewan yang bisa membantu proses penyerbukan yaitu siput, disebut dengan istilah malakogami. Ya, jadi penyerbukan yang dibantu oleh siput ini biasa terjadi pada bunga yang dihinggapi oleh si siput. Nah, yang terakhir yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga, yaitu namanya entomogami. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh serangga ini biasanya mempunyai mahkota yang warnanya mencolok, ya, terus memiliki bau yang khas dan mengandung nektar sehingga serangga tertarik. Serangga ini bisa berupa lebah, bisa berupa kupu-kupu, bisa berupa semut dan lain sebagainya. Oke, nah itulah yang dibantu penyerbukannya dibantu oleh hewan. Ternyata ada satu lagi penyerbukannya yang dibantu oleh manusia, namanya antropogami. Nah, penyerbukan ini dibantu manusia, contohnya pada tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Nah, untuk tumbuhan vanili ini, kenapa perlu sampai penyerbukannya dibantu oleh manusia? Itu karena biasanya serbuk sari dan putiknya itu tertutup oleh mahkotanya yang panjang dan tinggi itu. Jadi serbuk sarinya sama putiknya itu tidak mungkin proses penyerbukannya dibantu oleh angin, oleh air, ataupun oleh hewan. Sehingga manusia perlu membantu untuk proses penyerbukannya. Nah, itulah 4 hal yang membantu proses penyerbukan pada bunga. Ada angin, ada air, ada hewan, dan terakhir ada manusia. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, setelah proses penyerbukan terjadi, akan terjadilah yang namanya pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan, yaitu serbuk sarinya ya, dengan sel kelamin betina, yaitu kepala putih. Nah, terjadi proses peleburan. Proses pembuahan ini terjadi di dalam ruang bakal biji. Nah, setelah proses pembuahan terjadi, akan menghasilkan yang namanya zigot. Jadi, hasil dari pembuahan itu namanya zigot. Oke, baiklah anak-anak, di sini Pak Kur akan tunjukkan bagaimana proses dari zigot menjadi tumbuhan baru ataupun menjadi buah yang bisa makhluk hidup konsumsi. Oke ya, kita perhatikan sama-sama. Nah, di sini yaitu dimulai dengan proses penyerbukan, setelah itu akan terjadi pembuahan menghasilkan namanya zigot. Nah, dari zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Nah, setelah berkembang menjadi lembaga, akan berkembang menjadi yang namanya bakal biji. Nah, bakal biji ini akan menjadi 2 hal. Yang pertama yaitu biji. Biji ini akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Nah, sedangkan yang kedua yaitu dia akan berkembang menjadi bakal buah. Nah, bakal buah inilah yang nantinya akan menjadi daging buah untuk makhluk hidup konsumsi. Jadi demikianlah proses pertumbuhan dan perkembangannya dari zigot menjadi tumbuhan baru ataupun buah yang dapat makhluk hidup konsumsi. Oke, Pak Kur akan lanjutkan dengan bagaimana proses perkembangbiakan generatif itu terjadi secara berkelanjutan. Nah, semua ini dimulai dari tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga mempunyai serbuk sari dan putik. Nah, serbuk sari ini akan terbang jatuh ke kepala putik. Terjadilah yang namanya proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan ini akan berlangsung terus berlanjut sampai yang namanya proses pembuahan. Nah, pembuahan ini terjadi di dalam ruang bakal biji. Nah, dari pembuahan ini akan menghasilkan yang namanya zigot. Betul. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Setelah berkembang jadi lembaga, akan berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji ini seperti yang tadi Pak Kur bilang, akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan terus berkembang dan menjadi daging buah. Di dalam daging buah terdapat biji. Nah, dagingnya ini makhluk hidup konsumsi. Makannya makhluk hidup memakan buah-buahan yang menghasilkan tumbuhan ini. Nah, setelah itu tinggal bijinya.
bijinya ini bisa kita tanam kembali. Ya, kita tanam kembali dan akan berkecambah, setelah itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini akan terus berlanjut. Tumbuhan baru tumbuh, dia akan berbunga dan akan terjadi kembali proses penyerbukan, pembuahan dan seterusnya. Demikian proses ini akan terus berulang kembali, menghasilkan tanaman baru dan menghasilkan buah untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Itulah namanya proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke ya? Nah, Pak Pur akan tunjukkan sebuah video bagaimana proses perkembangan dari biji jagung menjadi tumbuhan baru. Oke ya? Nah, anak-anak silakan saksikan supaya mengerti bagaimana sih biji jagung itu berkembang menjadi tumbuhan baru. Oke? Selamat menyaksikan. Ya, anak-anak makmur semuanya, jadi seperti itulah proses bagaimana petani jagung menanam biji jagung sampai dia tumbuh menjadi tumbuhan jagung. Nah, setelah itu akan tumbuh bunga, terjadi proses penyerbukan, pembuahan, mulai menghasilkan zigot dan seterusnya sampai dia menghasilkan buah jagung dan biji jagungnya bisa kita tanam kembali maupun dikonsumsi oleh makhluk hidup. Ya, jadi seperti itulah proses perkembangbiakan generatif itu terjadi. Oke, sampai di sini penjelasan Pak Kur untuk pembelajaran IPA hari ini.
yaitu tentang bagaimana jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, terus bagaimana penyerbukan itu dapat terjadi, terus bagaimana proses perkembangbiakan generatif itu terjadi. Nah, Pak Kur harapkan anak-anak Pak Kur dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah!